Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultana la ilaha illallah wa haqiq batin bihaqati la ilaha illallah wa ahfadni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida bi rafa'ika wa sifatika bi nuri wajhika al-haqqi la ilaha illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'udhani mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriyati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada yang kebetulan menyimak menonton video saya ini di Arif Billah Channel. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudariku senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua diberi rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di sini saya akan membicarakan tentang perenungan-perenungan secara pribadi dalam rangka mengajak kita semua merenung, berpikir tentang hakikat kebenaran, karena kebenaran itu diklaim oleh kelompok-kelompok, mazhab-mazhab, organisasi-organisasi tertentu. Maka pada hakikatnya kebenaran itu tidak ada yang real, karena setiap kelompok, setiap organisasi, setiap mazhab mengaku merasa paling benar sendiri, mengaku paling hebat sendiri, mengaku paling lurus sendiri, dan paling suci sendiri. Maka sebagai manusia yang diberi akal, diberi hati, diberi nurani, mari kita sama-sama merenungi tentang kebenaran yang sebenarnya. Karena sampai detik ini kebenaran itu sangat sulit ditemukan, sangat sulit untuk kita dapatkan. Karena di saat kita merasa benar, orang lain menyalahkan kita. Di saat orang lain benar, ada juga yang menyalahkannya. Apalagi kita di posisi yang salah, sudah jelas-jelas kita akan dituduh sebagai orang yang kufur, zindik, fasik, kafir, dan lain-lain tuduhan yang negatif. Maka dari situ, di sini saya pribadi ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, mari kita sama-sama berpikir jernih, membatin yang tenang, yang lapang, agar supaya kita menemukan jalan hakikat kebenaran sejati. Hakikat kebenaran itu hanya milik Allah, hanya milik Allah semata, sesuai dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah
salah satu asmaul husna bagi Allah adalah Al-Haq atau yang maha benar. Allah lah yang mutlak memiliki kebenaran itu. Namun kita sebagai makhluk tidak bisa menganggap diri kita benar. Walaupun sekiranya kita itu benar, merasa jalan kita sudah benar, ilmu kita sudah benar, itu menurut kita sendiri. Namun belum tentu bagi orang lain mengakui kebenaran yang kita akui sendiri. Maka kebenaran itu sangatlah sulit dalam kehidupan dunia ini. Maka untuk mengantisipasi, untuk segera beralih, untuk segera melepaskan diri dari persoalan yang macam ini, tentu kita harus kembali kepada Al-Haq atau Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan menyelami, merenungi kembali peristiwa asal mula kejadian. Inilah salah satu cara untuk menemukan kebenaran sejati. Karena di awal kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, itulah yang diajarkan beliau tentang kebenaran sejati, tentang ketuhanan, tentang keilahian yang sebenarnya. Rasulullah SAW 13 tahun mengajarkan kebenaran sejati, tauhid sejati, ketuhanan yang sebenar-benarnya, yaitu ketuhanan dan keilahian yang lurus, yang hak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, untuk mendapatkan kebenaran itu kita harus kembali kepada asal mula penciptaan. Itulah salah satu cara untuk membuat kita bisa merasa tenang, merasa damai, dan tidak mempermasalahkan apapun lagi tentang golongan, tentang mazhab, tentang aliran, dan lain-lain sebagainya, organisasi, komunitas tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Selagi kita masih berpegang kepada hal-hal yang semacam itu, kita akan selalu menghujat, kita akan selalu menyalahkan orang lain, kita akan merasa selalu paling benar, kita akan merasa paling suci, paling lurus, dan lain sebagainya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab wahyu-wahyu kepada para utusannya yang dipercayainya, seperti para nabi dan para rasul di zamannya dan di zaman kita sekarang ini, para ulama, para aulia dan para wali, dan para guru-guru mursyid. Namun ilmu pengetahuan atau kajian-kajian kitab-kitab apapun itu, khususnya Al-Quran bagi kita umat Islam, kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran di dalamnya. Karena pada pandangan manusia lain atau agama lain masih dikatakan salah, masih dikatakan tidak benar. Disitulah sulitnya, di mana kebenaran itu yang sebenarnya. Namun jika kita bisa sama-sama menyadari bahwa
kebenaran sejati itu adalah kembali kepada diri, kembali kepada awal penciptaan, mengetahui ilmu tentang hakikat diri, maka kita sama-sama menyelami diri. Maka apabila kita sama-sama menemukan diri kita sejati, maka disitulah sebenarnya kebenaran itu. Jika setiap manusia menyadari tentang dirinya, asal dirinya, dan menemukan jati dirinya, maka tidak ada manusia yang akan mencela manusia lain. Tidak akan mencela golongan manapun, tidak akan menghina organisasi manapun, tidak akan menjatuhkan kelompok-kelompok manapun. Maka dari situlah di sini saya mengajak kepada kita semua, bagi siapa saja yang menonton dan menyimak video saya ini di Arif Billah Channel, dengan senang hati saya mengajak kepada semuanya untuk kita sama-sama merenungi, sama-sama menghayati kembali tentang kebenaran sejati, yakni kembali menyelam kepada diri sendiri, mencari jati diri sendiri, mencari kesucian yang sebenarnya yang pernah kita lalui, yaitu kesucian yang sebenarnya suci. Karena kita ini adalah berasal dari Maha Suci, maka patutlah kita untuk menyelam kembali, mencari kembali kesucian diri kita itu. Maka itulah sebabnya turun wahyu-wahyu kepada para nabi dan para rasul untuk mengajarkan tentang bagaimana caranya kembali kepada yang suci itu, atau kebenaran sejati, atau kesempurnaan sejati. Jika kita masih berpegang kepada pelajaran kitab-kitab tertentu, agama-agama tertentu, golongan-golongan tertentu, mazhab-mazhab tertentu, aliran-aliran tertentu, kita tidak akan pernah merasakan damai. Kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kebenaran, kemerdekaan. Karena kita masih ada rasa permusuhan, masih ada rasa dimusuhi atau memusuhi, karena kita masih dalam situasi pecah belah, masih dalam situasi berantakan, bercerai-berai antara sesama manusia. Padahal manusia diciptakan untuk mengajarkan dan menyampaikan sifat rahmatan lil alamin, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mengayomi, yang menjaga sesama makhluk, terutama sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, kita sebagai manusia, kalau kita tidak segera menyadari tentang keadaan kita sekarang, maka selamanya lah kita akan senantiasa terombang-ambing oleh ketidakpastian, karena kita menyangka apa yang kita lakukan saat ini, kita menganggapnya adalah kebenaran, kita menganggapnya adalah sesuatu yang lurus bagi diri kita sendiri, bagi kelompok kita sendiri, bagi aliran kita sendiri, bagi komunitas kita sendiri, bagi mazhab kita sendiri. Disinilah sulitnya kita menemukan titik benar. Kalau kita masih berpegang kepada suatu kelompok, organisasi, aliran,
mazhab, komunitas tertentu, dan lain-lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, al-fikratu sa'atan khairum min ibadati sab'ina sana, yang artinya berpikir sesaat, merenung sesaat lebih baik daripada beramal ibadah 70 tahun. Apa artinya beribadah 70 tahun kalau amal ibadah kita itu kosong, hampa daripada hadirnya Allah, hadirnya Rasulullah, hadirnya para orang mukmin mukminat. Secara hakikat sholat kita, amal ibadah kita masih kosong, masih hampa, karena sholat kita belum sempurna secara batin, secara rohani. Namun amal ibadah yang kita lakukan semata-mata amal ibadah lahiriah, sembah raga, amal ibadah raga semata-mata, amal ibadah raga dan ucapan-ucapan atau perkataan atau bacaan-bacaan. Namun jiwa kita, nurani kita hampa daripada menghadirkan Allah, menghadirkan Rasulullah, menghadirkan para malaikat-malaikat Allah. Padahal pada hakikatnya di saat kita beramal ibadah, kita perlu untuk senantiasa zikir kepada Allah. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan as-sholatu li zikri, sholatlah untuk mengingat aku. Tapi pernahkah kita sampai kepada titik itu, titik makna aku? Maka dari situlah pentingnya, perlunya kita mengkaji aku yang sebenar-benarnya aku. Itulah kajian hakikat, kajian tauhid dan ma'rifat yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, para aulia, para wali, dan para guru-guru mursyid. Bagi siapa yang tidak segera mencari, menemukan guru sejati yang sebenar-benarnya, yang membawa ajaran Rasulullah di awal kenabiannya, maka sangat sulit dia akan menemukan jalan yang sebenar-benarnya. Namun hakikat jalan yang sebenar-benarnya adalah jalan dalam diri kita sendiri, menyelam di dalam diri kita sendiri, merenungi diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri. Maka untuk bisa ke tahap itu, kita harus merintis dengan jalan berguru kepada yang ahlinya. Kemudian setelah kita diperkenalkan guru sejati kita oleh guru secara zahir atau secara syariat, disitulah kita akan tahu bahwa kita akan menyelami sendiri, kita akan mengalami sendiri, kita akan menemukan sendiri guru sejati kita sendiri di dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita. Namun guru di luar diri kita adalah sebagai perintis jalan untuk menunjukkan kita menemukan guru sejati kita. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, mari kita segera kembali kepada diri sejati. Inilah jalan kebenaran. Tidak ada paksaan, tidak ada ikut-ikutan, tidak ada hanya sekedar kata-kata atau omong kosong. Namun apabila kita sudah mengenali diri kita sendiri, mengkaji diri kita sendiri,
disitulah kita akan mengerti yang sebenar-benarnya hakikat kebenaran. Setelah kita menemukan al-haq di dalam diri kita, itulah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain beliau digelar sebagai Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga digelar atau dijuluki dengan nama Muhammad Yasin, Toha, dan Al-Haq. Al-Haq adalah salah satu nama dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri teladan atau contoh yang telah menemukan al-haq di dalam dirinya, sehingga beliau mengajarkannya kepada para sahabat dan para murid-murid beliau, dan terus menerus turun-temurun sampai ke para wali aulia di zaman kita sekarang ini. Tidak ada kebenaran yang sejati di dalam kajian suatu ilmu, namun kebenaran sejati akan kita dapatkan setelah kita mengkaji tentang bagaimana kembali kepada diri kita sejati, karena di dalam diri kita sejatilah yang sebenar-benarnya, yang maha sejati itu berada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, mari jangan tunda lagi, jangan berlama-lama menjadi orang yang terombang-ambing oleh pilihan-pilihan tentang suatu aliran, tentang suatu mazhab, tentang suatu golongan, tentang suatu kepercayaan. Kita tidak akan pernah menemukan kebenaran jikalau kita masih memakai konsep yang macam itu. Mari kita kembali ke konsep diri, kembali kepada diri, karena di dalam diri ini al-haq itu nampak nyata secara rahasia dalam hakikat dan ma'rifatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, itulah saran dari saya, wejangan dari saya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudariku tergugah, sadar, dan mau mengubah konsep-konsep lama. Sudah saatnya kita memulai konsep-konsep baru di dalam mencapai titik kebenaran, karena kebenaran sejati itu apabila kita sudah bisa menyelam dan mendapatkan mutiara permata di dalam diri kita sendiri, dan permata itu tidak akan dapat kita capai, tidak akan dapat kita miliki kalau kita tidak mau menyelaminya. Maka selamilah permata itu, berlian itu di dalam diri Bapak, Ibu, saudara-saudariku sendiri, karena permata intan dan berlian itu tidaklah berada di luar diri Bapak, Ibu, saudara-saudariku, namun intan, permata, berlian yang sangat mahal itu ada di dalam diri setiap manusia. Namun permasalahannya, manusia itu maukah mengambil dan menggapainya intan, permata, berlian di dalam dirinya itu dengan jalan menuntut dan belajar tentang ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat adalah ilmu puncak dan jalan yang paling lurus
dan ilmu yang paling dasar dan ilmu yang paling akhir yang seharusnya kita tuntut. Jika kita tidak menuntut ilmu dasar dan ilmu akhir atau puncak ini, maka siap-siaplah akan kecewa di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Bersiap-siaplah akan menjadi jasad yang akan hancur, dilumat, dikunyah oleh hewan-hewan tanah di dalam kubur. Dan roh engkau, roh kita akan bergentayangan, tidak tahu kemana akan pulang. Dia tidak tahu asal-usulnya. Itulah salah satu contoh ruh atau arwah yang sesat, yang tidak tahu asal-usulnya. Mari kita mengkaji diri, selamatkan raga kita, selamatkan ruh kita, agar supaya kita ini nyata, jelas sebagai insan yang mulia, insanul kamil mukamil, yang sempurna, teramat sempurna. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi, inspirasi bagi Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Awaluddina ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Inilah kebenaran sejati. Jika tidak, jangan harap kita akan menemukan kebenaran sejati. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi